Halo Bung Rocky, masih tetap gelisah ya situasinya ya? Ya, gelisah karena perkembangan ekonomi politik juga soal hukum itu membuat kita masuk dalam ketidakpastian tuh. Ya. Dan ada beberapa topik yang sebenarnya saya kali ini perbincangan ini saya ngajak Anda salah satu topik yang menurut saya cukup menarik, yaitu buronnya. Disebutnya gitu, buronnya Ketua Umum HIPMI Mardhani Maming. Dia ini kan bukan hanya Ketua Umum HIPMI, dia ini Bendahara Umum PBNU dan juga Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan. Dan tapi orang kemudian nggak lihat soal HIPMI-nya atau bendum PBNU, tapi orang melihatnya ini afiliasi dengan partai PDIP, dan kemudian orang mengingatkan ini pada Harun Masiku jilid 2 gitu netizen menyebutnya. ini saya kira seru dan mungkin klimaksnya akan terjadi pada hari ini ya, karena hari ini direncanakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan ketetapan soal pra-peradilan terhadap Mardhani Maming ini. Kalau dia dinyatakan menang, berarti ya dia bisa melenggang, jadi nggak sempat mendekam di ketahanan KPK. Tapi kalau dia kalah, dia betul-betul akan jadi Harun Masiku jilid 2. Itu juga ya, tanda tanya itu KPK menggerebek apartemennya sebelum ada pra-peradilan kan. Jadi sebetulnya KPK udah mendahului proses hukum kan, itu yang terjadi. Lalu mungkin dibocorin juga ya dia kabur duluan tuh. Jadi bisa juga jadi in absentia kan. Jadi ini masalah yang bisa kita baca itu, siapa yang akan jamin sih Maming ini nih. Mungkin PDI udah angkat tangan, NU juga mungkin lepas soal-soal semacam itu tuh. Jadi kasus yang juga akan jadi black number lah gitu. Jadi poin dari masyarakat sipil akhirnya melihat bahwa ini PDIP kok sarang koruptor yang malang melintang, petentang tapi nggak bisa diproses karena ada riwayat sebelumnya soal Harun Masiku segala macam. Nah, kita hanya ingin melihat apa sebetulnya di belakang ini desain siapa ya? Dikendalikan oleh oligarki mana, kan itu intinya kan. Dan dalam berita kan itu semacam persaingan bisnis, yunto politik ketika yang bersangkutan masih jadi pejabat di Kalimantan Selatan dengan orang yang mampu mengatur politik di Kalimantan itu, Haji Isam segala macam, sehingga timbul lagi friksi baru tuh. Denny Indrayana kemudian masuk jadi lawyer. Sementara Denny waktu itu juga bersaing menjadi gubernur. Jadi kesulitan kita adalah membuat terang soal ini. Nah, tentu di pra-peradilan itu status hukum yang diperiksa. Tapi di belakang itu kan ada tukar tambah politik di antara kekuatan-kekuatan besar. Ya. Oke, tapi ini akan seru, tetapi ini akan berakhir hari ini ya, ketika dinyatakan menang itu bakal berarti dia akan bebas seperti tadi. Kalau enggak lanjut. Nah, ini yang cerita baru akan dimulai di situ. Kalau dia kalah hari ini ya. Nah, oke. Tetapi di luar itu saya kira kita juga menyoroti beberapa peristiwa yang sangat menarik berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Cina gitu, yang kemarin kita bahas, pasti nggak jauh-jauh soal utang. Dan kemudian ini muncul berita yang menarik juga di dalam negeri berkaitan dengan ternyata pemerintah Cina itu memang minta agar Indonesia menanggung soal pembangunan kereta api, kekurangan pembangunan kereta api cepat Cina. Dan sebenarnya kita sudah bahas kemarin, tapi ini karena ada statement muncul dari pemerintah, ya menurut saya ini menjadi sangat menarik gitu. Ini sebenarnya bingkai dari kunjungan Pak Jokowi ke Cina itu. Memang itu sebetulnya, tapi nanti ada diplomasi nanas dimasukkan. Ya. Tapi tetap yang disoroti publik adalah hak budget yang harusnya tiba pada rakyat APBN itu dipakai untuk infrastruktur yang disebut kereta cepat dan dengan rasionalitas ekonomi yang berantakan kan. Jadi satu waktu nanti orang akan anggap bahwa ini memang disengaja untuk menggerogoti APBN, ada markup segala macam, karena pembengkakan anggaran itu kan mestinya nggak terjadi itu. Sehingga kalau kita bilang yang rasional mana? Yang rasional ya proposal Jepang dulu, kan itu yang paling rasional kan. Nah, itu yang menimbulkan ya spekulasi lagi bahwa Pak Jokowi memang nggak paham bahwa tidak mungkin ada tukar tambah antara kemakmuran dengan ambisi untuk menghabiskan uang dalam investasi yang mahal itu kan. Jadi hak rakyat untuk ya diasuh kesulitan ekonominya. Dapur mama itu ditukar dengan rel kereta akhirnya kan. Dan setelah itu dapur mama dikuras lagi melalui peningkatan pajak segala macam untuk membiayai kekurangan itu. Atas perintah siapa? Perintah rakyat? Bukan. Atas perintah rakyat Tiongkok melalui pemerintah Tiongkok yang memaksa kita untuk menanggung biaya itu. Ya.
Dan ini kan Pak Jokowi setelah dari Cina kemudian ke Jepang. Pasti Jepang cuma tinggal ngomong nih, kalau dia Pak Jokowi misalnya ngomong apa gue juga gue bilang dulu kan gitu. Jadi Dan kita jadi malu sebetulnya ya, ditegur hal yang dengan mudah kita tahu bahwa ya kayak kalkulasi Jepang yang paling lebih masuk akal lah, karena di situ nggak ada politik pasti itu cuma soal efisiensi bisnis. Kalau dengan Cina itu pasti ada politiknya, dan kita udah tahu bahwa model Cina ini selalu ada debt trap-nya di situ. Jebakan hutang itu memang dimaksudkan untuk mengendalikan politik dan bisnis sebuah negara yang sedang berdagang secara dengan Cina, dan perdagangan dengan Cina selalu ada konsekuensi politiknya tuh. Yang bagian ini kan diketahui dunia tuh. Nah, konyolnya Pak Jokowi merasa bahwa ya udah lebih penting Cina daripada Jepang tuh. Sementara proksi-proksi di Indo-Pasifik itu berupaya untuk mengkonten Cina karena pelanggaran HAM, karena pembusukan politik di dalam, karena tipu-tipu di dalam investasi, kan itu intinya tuh. Nggak, oke. Ini kan sudah jadi semacam pengetahuan umum ya secara luas gitu dunia, dan bahkan juga sebenarnya Amerika dan negara-negara blok barat selalu mengingatkan itu betapa bahayanya jebakan utang Cina itu gitu. Saya yakin orang seperti Pak Jokowi, Pak Luhut paham sekali soal ini. Tapi mengapa hal ini masih terus terjadi gitu? Itu yang terus jujur saja menurut saya menjadi pertanyaan menarik buat banyak orang gitu, kalau kita mau berpikir secara positif deh, apa yang terjadi ya kok bisa hal yang semacam ini nggak dipahami gitu. Ini soal ambisi presiden untuk meneruskan investasi-investasi yang disebut strategis, yang paling utama soal IKN. Tapi di belakang itu pasti ada cashback atau apa segala macam. Demikian juga Cina menganggap oke, itu lakukan terus supaya kita bisa ekspor terus tenaga kerja. Karena kesulitan ekonomi di Cina, ya tenaga kerjanya harus dibiayai oleh mereka yang berhubungan dagang dengan Cina. Kan itu intinya kan. Jadi kalau kita putar-putar, ini di belakang itu cuma ada dua prinsip, yaitu ambisi presiden dan orang yang mempermainkan ambisi presiden untuk dapat proyek. Kan gampang aja soal begituan tuh. Jadi final di situ sebetulnya tuh. Tentu saja orang merasa, ya, mari kita dorong terus presiden, karena mereka tahu presiden sangat berambisi untuk dia punya legasi itu. Dan itu yang juga mutual benefitnya ada di antara dua kegiatan itu. Kegiatan merawat ego presiden supaya ambisinya itu makin meluap, dan pada saat yang sama mengambil keuntungan dari permainan ego presiden itu. Ya, ya. Jadi bolak-balik sebenarnya di situ ya, adanya moral hazard lah kita sebut ya. Nah, itu dia moral hazardnya di situ. Ya. Oke, kan ini sampai kemudian meskipun ini bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga nggak seperti itu jawabannya Pak Muldoko. Ini kan kemarin kan muncul ketika pimpinan militer Amerika Serikat ketemu dengan Pak Andika, misalnya dia menyatakan bahwa bagaimanapun juga Indonesia adalah mitra yang sangat penting buat Amerika. Itu Pak Muldoko menganggap bahwa itu sebenarnya bukan persoalan politik, itu biasa, kerjasama biasa. Tapi saya kira kan kita tahu bahwa diplomasi Amerika itu kan menggunakan dua pendekatan, ada tekanan secara ekonomi, ada tekanan secara militer, dan itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan dari Amerika sehingga bisa memaksakan agenda-agendanya terhadap para sekutunya kan. Ya, ini kesempatan sebetulnya memberi sinyal supaya negara barat menganggap bahwa Indonesia masih dalam track minimal mendayung di antara dua karang. Kalau sekarang dia udah mendarat di karang yang itu juga karang ekonomi Cina itu kan. Jadi dari segi permainan politik internasional, opini dunia akan diarahkan bahwa Indonesia sudah resmi menjadi proksinya politik Cina itu. Itu bahayanya tuh. Dan kalau terjadi eskalasi di Eropa lalu merembet ke Indo-Pasifik, lalu Indonesia akhirnya nggak mampu untuk menetapkan diri sebagai negara netral. Itu konsekuensinya begitu. Jadi nggak ada lagi yang disebut politik non-blok atau politik mendayung dua karang di kita, karena secara terang-terangan kita mendayung ke arah daratan Cina tuh. Ya. Saya teringat ketika Pak Mahathir Mohamad kembali memegang tampuk kepemimpinan di Malaysia. Kan program pertama dari Pak Mahathir itu tadinya adalah membatalkan pembangunan proyek kereta api cepat yang menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Kuala Lumpur. Dan gitu, dan ini menjadi jualan politik yang sangat menarik, sehingga salah satunya membuat Pak Mahathir terpilih lagi karena anti terhadap kebijakan utang Cina itu. Tapi kemudian setelah Pak Mahathir terpilih, itu Pak Mahathir ternyata nggak bisa membatalkan itu karena ada klausul-klausul yang membuat pemerintah Malaysia harus membayar denda yang sangat mahal, dan itu juga jauh lebih merugikan.
Saya kira hal semacam ini bisa juga terjadi nanti pada presiden, siapapun presiden yang terpilih. Gitu, ketika tahu nanti Pak Jokowi lengser, kemudian dia terpilih dan dia melihat proyek-proyek Cina ini merugikan, dia akan mengalami nasib yang sama seperti dialami oleh Pak Mahathir. Dan itu yang menjadi beban adalah rakyat kita. Ya, itu jalan pikiran itu yang saya kira dimengerti oleh Presiden Jokowi. Sehingga dia akan berupaya legacy dia itu, kalau berantakan itu artinya seumur hidup dia dianggap sebagai presiden mangkrak. Nah, karena itu dia akan pastikan pemimpin ke depan itu adalah proksi dia tuh. Ganjar dipastikan, Erick Thohir dipastikan supaya perjanjian dengan Cina itu nggak dibatalkan secara sepihak. Jadi bagian ini yang kita asuransikan. Padahal kita mau memilih presiden untuk bangsa ini, bukan presiden untuk menyelamatkan jebakan hutang yang dibuat Jokowi pada Cina misalnya. Jadi masalahnya kita di situ tuh. Presiden yang terpilih nanti itu bebannya di hari pertama udah besar, dan itu yang memungkinkan money politics naik terus, dan pada saat yang sama moral kita untuk menghasilkan demokrasi berantakan. Nah, kesempatan ini sebetulnya nggak ada soal kalau kita anggap bahwa memang kita mesti alami ini nih, bagian buruk dari politik kita tuh, dan itu yang dalam analisis banyak teman itu nggak akan nyampe 2024 karena krisis yang berkelanjutan dan menetap itu, memantau pergerakan rupiah yang makin lama makin merosot itu menyebabkan semua investor ragu-ragu tuh. Kalau Indonesia butuh uang ya boleh aja minjem, tapi akan dikasih bunga yang makin tinggi tuh. Jadi jebakan ini menjadi jebakan financial market sedunia juga terhadap Indonesia. Iya, ya. Tapi kan yang saya tangkap, mudah-mudahan saya nggak salah, yang Anda maksud ini kan ada semacam apa ya? Ini semacam tahapan menyakitkan kita itu tumbuh, atau yang disebut sering growing pain gitu ya. Ya, itu growing pain itu. Dan ya udah, kita belajar aja sama-sama. Ya. Tidak ada yang harus kita cengengkan, karena kita berharap sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh orang yang kita beri harapan, kan itu intinya kan. Sama dengan Mahkamah Konstitusi, kita nggak mungkin berharap Mahkamah Konstitusi balik lagi akal sehatnya, nggak bisa tuh. Jadi lagi satu paket penyelesaian semesta oleh hukum-hukum gitu ya. Jadi semesta akan mempunyai hukumnya sendiri yang selalu sebagai sunatullah itu ya, Bung Rocky ya. Itu memang intinya begitu aja. Ya. Oke. Wah, ini tahapnya sudah makrifat ini. Oke, terima kasih Bung Rocky. Kita tetap 0%. Hak rakyat.